Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naila Gina Haira dari kelas 24 PBIC dengan NIM 2430104028. Kali ini akan menjelaskan tentang konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia untuk tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Fevri Koni SHIMH. So, enjoy the video! Bayangin suatu hari, kamu bangun tidur, terus semua aturan di negara ini hilang. Jalanan macet tanpa ada aturan, orang dengan seenaknya mengambil hak orang lain, dan bahkan pemimpin bisa berbuat sesuka hatinya. Nah, disinilah peran pentingnya konstitusi dan perundang-undangan. They are the backbone of our country. Okay, let's break it down. Konstitusi itu ibaratkan the ultimate book di sebuah negara. Kalau di game, konstitusi itu kayak main system yang mengatur semua jalannya permainan. Dan di Indonesia, the rule book itu namanya Undang-Undang 1945. Tetapi jangan membayangkan konstitusi itu seperti teks panjang yang kaku. Konstitusi itu adalah jantung bagi kehidupan bangsa. Dia mengatur hubungan antara rakyat dan pemerintah dan bahkan menjadi fondasi demokrasi kita. Dan kenapa konstitusi itu penting? Yang pertama, karena konstitusi adalah dasar kekuasaan, yang artinya pemerintah tidak bisa sembarangan untuk membuat sebuah keputusan atau aturan. Semuanya harus sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, konstitusi itu mengatur hak dan kewajiban kita. Misalnya, seperti hak berpendidikan, hak kebebasan berpendapat, dan juga kewajiban untuk membela negara. Yang ketiga, konstitusi itu penentu arah dan tujuan negara. Jadi, kita tidak bisa jalan tanpa arah. Dan sekarang kita masuk ke perundang-undangan. Kalau konstitusi itu seperti big picture, nah, kalau undang-undang itu adalah detail rules dari konstitusi. Contohnya, kalau konstitusi bilang kita berhak untuk mendapat pendidikan, maka undang-undang akan membuat peraturan yang lebih detail tentang itu. Contohnya seperti bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana kurikulumnya, siapa yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Di Indonesia, hierarki peraturannya sudah sangat jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu urutannya. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, yang kedua ketetapan MPR, Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, setelahnya peraturan presiden, di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu kayak piramida. Di paling atas ada konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, dan makin ke bawah itu akan makin spesifik. Dan juga rules yang di bawah itu harus sesuai dengan rules yang di atasnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita sebagai warga negara harus tahu tentang ini semua? Simpelnya, karena dengan kita paham dengan konstitusi dan tata perundang-undangan ini, maka kita jadi tahu hak-hak kita, kewajiban kita, dan juga batasan-batasan pemerintah. Kalau seandainya kita tidak mengerti, maka suatu hari bisa saja kita ditipu oleh aturan yang sebenarnya melanggar undang-undang. Remember guys, knowledge is power. Sebagai contohnya, kalau ada perda yang melanggar hak asasi manusia, kita bisa protes dengan dasar hukum yang jelas. Karena kita tahu peraturan yang di bawah tidak boleh melanggar atau tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Jadi kesimpulannya, konstitusi itu adalah dasar hukum tertinggi. Sedangkan laws atau perundang-undangan adalah aturan yang detail dari konstitusi itu. Nah, dengan paham tentang konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia, kita bisa jadi warga negara yang bukan hanya patuh, tapi juga kritis, aktif, dan sadar dengan hukum. So, that's all that I want to share to you guys. Thank you for listening to me. Bye!